Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Irfan Indra Karimullah dari program studi D4 Alih Jenjang Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor induk mahasiswa 702190004 Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiata Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya, yaitu tentang ide usaha jilbab dan gamis. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya. Adapun latar belakang dari ide usaha yang saya ingin dirikan, yaitu seiring berkembangnya zaman, berkembang pula fashion yang ada di Indonesia, termasuk juga busana muslimah dan jilbab. Hal ini terjadi karena kebutuhan busana muslimah dan jilbab yang meningkat tajam, apalagi untuk event-event tertentu seperti ketika akan memasuki masa bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak wanita dan remaja putri yang mengenakan busana muslimah dan jilbab untuk mempercantik penampilan mereka ketika bersilaturahmi kepada sanak keluarga. Tidak hanya pada memasuki masa bulan suci Ramadan, para wanita menggunakan jilbab dan gamis. Akan tetapi dengan kesehariannya mereka pun juga menggunakan jilbab dan gamis. Usaha konveksi busana muslimah dan jilbab ini adalah salah satu usaha yang memiliki kemungkinan rugi yang sangat kecil, karena busana muslimah dan jilbab merupakan produk yang tidak mudah rusak dan tidak mudah basi, asalkan dengan penyimpanan yang baik dan benar. Adapun tujuan dari proposal ini, yang pertama yaitu proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, sebagai penilaian atas pemahaman dan praktek dari tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang ketiga, inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. Dan yang keempat, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Adapun manfaatnya, yang pertama yaitu memajukan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Yang kedua, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang ketiga, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Tujuan dari ide usaha saya yaitu usaha konveksi ini merupakan usaha yang baru akan dilaksanakan dengan memproduksi sendiri oleh pemilik dengan dibantu oleh beberapa karyawan. Usaha ini kami beri nama Raya Collection. Jenis barang yang diproduksi adalah busana muslimah dan jilbab. Dengan memiliki usaha ini, kami yakin usaha kami akan berkembang dan maju. Dikarenakan pada saat ini banyak sekali wanita-wanita remaja yang gemar memakai jilbab sebagai salah satu fashion mereka. Produk yang akan dilakukan dengan mendistribusikan ke pasar-pasar di berbagai toko baju dan toko jilbab. Usaha baju muslimah dan jilbab ini adalah salah satu usaha yang memiliki kemungkinan rugi yang sangat kecil, karena baju muslimah dan jilbab ini merupakan produk yang tidak mudah rusak dan tidak mudah basi. Hanya saja harus selalu mengikuti model dan tren. Maka dari itu, usaha gamis dan jilbab ini merupakan usaha yang sangat menjanjikan, dikarenakan zaman sekarang banyak perempuan yang selalu tampil modis dan berbeda pada setiap kesempatan. Berdasarkan analisis ancaman bahwa suatu usaha pasti mempunyai suatu saingan dengan perusahaan lain. Akan tetapi, karena usaha Raya Collection ini mempunyai ciri khas, yaitu dalam pemesanannya desain busana dan jilbabnya bisa sesuai dengan kehendak pemesan. Jadi hal ini merupakan kekuatan untuk menarik pelanggan agar tidak memudah kepercayaannya, serta menarik konsumen lain agar menjadi pelanggan setia kami. Untuk pelaksanaan usaha dari saya ini memiliki perincian modal yang dibutuhkan, diantaranya melalui operasional, alat, dan bahan. Untuk operasional tersendiri dan alat sudah saya tampilkan di slide mengenai jenis item, jumlah, dan harga satuannya. Untuk bahannya sendiri sudah saya tampilkan di slide mengenai jenis itemnya, jumlahnya, harga satuannya. Dan untuk
total keseluruhan dari modal yang saya butuhkan untuk menjalankan bisnis ini, baik dari operasional, alat, dan bahan, yaitu memiliki total keseluruhan 39.840.000 rupiah yang tertera di slide. Untuk sumber modal dalam mendirikan usaha ini, karena usaha ini baru saya jalankan sendiri dan tidak memiliki modal apapun, untuk sumber modal yang menyalurkan pendanaan kami yaitu melalui KSP atau Koperasi Simpan Pinjam, di mana KSP ini pada umumnya persyaratan yang diperlukan sangatlah mudah, yaitu Anda harus menjadi anggota dari koperasi tersebut. Jadi dengan Anda menjadi anggota dan melakukan simpanan, maka Anda berhak untuk mendapatkan fasilitas kredit, sebab pada umumnya koperasi hanya melayani kredit bagi anggota saja. Untuk perhitungan keuntungan dan kerugian, perhitungan awal rata-rata untuk harga gamis persatuannya yaitu 140.000, dan untuk rata-rata harga jilbab persatuannya yaitu seharga 25.000. Untuk rata-rata gamis terjual dalam sebulan yaitu kurang lebih 30 potong dikalikan dengan harga satuannya, jadi total jumlah keseluruhan dalam sebulan yaitu 4.200.000 rupiah. Untuk rata-rata jilbab terjual dalam sebulan kurang lebih 50 potong dikalikan harga satuannya, jadi total keseluruhan dalam satu bulan yaitu 1.250.000 rupiah. Jadi untuk total keseluruhan dari gamis dan jilbab yang laku dalam satu bulan yaitu 5.450.000 rupiah. Untuk laba bersihnya 5.450.000 rupiah dikurangi modal awal yang kami butuhkan sejumlah 39.840.000 rupiah. Jadi untuk laba bersih atau keuntungan yang saya dapatkan selama satu bulan yaitu 34.390.000 rupiah. Adapun cara kami untuk mendapatkan bahannya, yaitu kami mendapatkan bahannya melalui sumber-sumber bahan baku, dan juga kami mengambil dari pasar besar seperti pasar grosir kain atau pasar kapasan dan toko-toko kain. Dan untuk mengenai modal dan coraknya, kami mengambil yang sekiranya bisa menarik konsumen tentunya. Dan mengenai ide membuat modelnya, idenya itu dari diri sendiri atau dari tim karyawan kami yang tentunya selalu modelnya yang tren atau mengikuti zaman, sehingga dengan begitu tidak merugikan berbagai pihak, baik dari perusahaan maupun konsumen yang membelinya. Adapun cara-cara kami untuk memasarkan produk kami, yang pertama yaitu melalui penjualan personal atau personal selling. Artinya dengan secara personal kami melakukan penjualan dengan tidak banyaknya konsumen yang kami rencanakan. Kami cukup membawa beberapa contoh produk kami dan kami langsung menawarkan kepada calon pelanggan atau konsumen kami. Jadi di saat kami ngumpul bareng dengan teman-teman atau bersilaturahmi dengan sanak keluarga, jadi di sini kami membawa produk kami dan menawarkannya kepada mereka. Apakah mereka tertarik atau tidak dengan barang kami yang produksikan. Cara yang kedua yaitu hubungan masyarakat. Promosi kami juga dengan mengenalkan, membangun citra produk dan memberi kesan yang baik kepada masyarakat melalui jejaring sosial media. Untuk masalah membeli bisa datang ke pelanggan kami yang ada di pasar grosir. Dengan seperti ini kami bisa lebih menghemat biaya promosi karena di media sosial promosinya gratis. Karena di zaman saat ini semua orang sudah memiliki gadget, jadi kita cara mempromosikannya bisa melalui jejaring sosial. Salah satu contohnya yaitu melalui grup WhatsApp,
atau Instagram dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu strategi distribusi. Kami melakukan transaksi secara langsung pada pelanggan dengan perantara pemasaran. Barang kami yang sudah siap kirim kami distribusikan ke pasar grosir dan kami jual ke konsumen langsung. Untuk strategi distribusi ini maksudnya kami menitipkan barang kami kepada mitra kerja kami, yaitu di pasar-pasar grosir yang dimana mereka sudah memiliki pelanggan tetap, sehingga kami bisa menitipkan produk kami atau melakukan kerjasama. Yang terakhir, yang keempat, yaitu strategi produk. Untuk strategi produk ini, fleksibilitas produk yang akan menciptakan variasi-variasi atas berjalannya waktu sesuai tren dan dari permintaan konsumen atau pelanggan, dan juga membuat variasi-variasi produk dan bereksperimen yang dilakukan oleh tim kreatif. Jadi artinya di zaman saat ini banyaklah perkumpulan-perkumpulan ibu-ibu sosialita ataupun ibu-ibu karang taruna dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa memesan produk kami sesuai dengan sesuai dengan tren yang mereka inginkan atau sesuai dengan model yang mereka inginkan. Dan juga kami setiap produk-produk yang kami tawarkan selalu mengikuti perkembangan zaman atau tren-tren yang sedang berlaku saat ini yang dilakukan oleh tim kreatif kami. Jadi adapun kesimpulan dari proposal ide usaha yang kami dirikan, yaitu melalui usaha konveksi busana muslimah dan jilbab ini, kami berharap nantinya akan menjadi tempat pengapresiasi kreativitas masyarakat dan bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bisnis ini nantinya mungkin akan menjadi motivator untuk para remaja di Indonesia agar lebih bisa kreatif dan membuka usaha sendiri, sehingga dapat minimalkan angka pengangguran. Adapun saran dari kami, yaitu penyusunan proposal ini memerlukan perbaikan dan kritik serta saran yang sifatnya membangun, sehingga penyusunan proposal di masa mendatang akan lebih baik lagi. Untuk itu, penyusun mohon saran dalam melengkapi proposal ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penyusunan proposal yang kurang benar dalam slide ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.